Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mendengarkan kata-kata Jing Wuchen yang sangat provokatif tetapi sangat jujur, Xiaoyan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, ia mengagumi pria yang berani mengatakan kebenaran. Setidaknya dia orang yang jujur, jauh lebih baik daripada orang-orang munafik itu. Apapun yang terjadi, dia telah menolong saya. Jadi saya akan menolongnya jika saya bisa setelah masuki ilusi. Xuan berpikir dalam hati. Akhirnya Anda bertemu dengan salah satu idola Anda. Suara tawa Jing Wuchen tiba-tiba terngiang di telinga Xiaoyan. Saat mendongak, Xiaoyan melihat seorang pria kekar tingginya sekitar 2 kaki. Laki-laki kekar ini memiliki dahi yang lebih lebar dari dahi pria normal dan ditutupi sisik-sisik yang lebat. Dengan sepasang matanya yang berwarna merah darah yang memancarkan kekejaman. Tubuh bagian atasnya yang terekspos berotot seperti patung batu dan ditutupi bekas luka tebal. Sebuah kapak perang besar tertancap di tanah dekat kakinya. Dia hanya berdiri di sana dengan arogan dan bahkan mendominasi. Aura yang sangat mendominasi. Saat menatap wajahnya yang setajam pisau, Xiaoyan tanpa perlu diperkenalkan Jing Wuchen karena dia tahu bahwa orang ini pasti Nulong dari klan monster. Setelah diam-diam mengenali aura Nulong, Xiaoyan menarik Jing Wuchen menjauh. Bagaimana rasanya melihat idola Anda? Kenapa Anda tidak meminta tanda tangan? Jing Wuchen bertanya dengan penuh minat. Dia bukan idola saya, kata Xiaoyan dengan dingin. Apakah Anda kecewa? Apakah dia berbeda dari apa yang Anda bayangkan? Secercah kesadaran melintas di mata Jing Wuchen, tapi Xiaoyan tersenyum, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jenius ras monster telah mengecewakan Anda, tapi saya yakin jenius dari ras manusia akan memuaskan Anda. Setelah Jing Wuchen membawa Xiaoyan dan Lo Yi ke beberapa sudut, dia menunjuk ke sekelompok orang di depan dan berkata, "Siapa dia?" tanya Xiaoyan perlahan. Zhen Jian, salah satu orang yang Anda minta secara khusus. Zhen Jian? Pupil mata Xiaoyan sedikit mengecil saat dia menatap pemuda yang berdiri di tengah kerumunan di depannya. Pemuda itu berpakaian putih bagaikan salju dan membawa sarung pedang putih di punggungnya. Dia tampak sangat anggun, tetapi wajahnya terlalu biasa untuk diperhatikan di antara banyak orang. Jika dia tidak berada di pusat dan orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan memperlakukannya dengan penuh hormat. Karena Xiaoyan tidak akan yakin bahwa dia adalah Zhen Jian. Jangan bilang saya tidak menghormati idola Anda. Jing Wuchen mendekat dan berbicara di telinga Xiaoyan dengan suara rendah. Menurut saya, dia hanya orang bodoh. Dia punya cincin penyimpanan tetapi tidak menggunakannya. Dia bersikeras membawa pedang di punggungnya. Jelas dia hanya pamer. Dari itu, Long Yi mengangguk setuju. Xiaoyan merutkan kening dan menatap mereka berdua dengan sedikit ketidaksenangan. Bagaimanapun dia adalah sepupu Zeni, jadi setidaknya dia harus menunjukkan rasa hormat. Saat Xiaoyan mengamati Zhen Jian dari kejauhan, Zhen Jian berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Saat seseorang sedang berbicara, dia akan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika seseorang bertanya kepadanya, dia akan mengusap jari-jarinya dengan lembut dan dengan sabar menjelaskan. Ketika seseorang memujinya, dia akan melambaikan tangannya dengan rendah hati dan terlihat sangat santai. Meskipun orang-orang itu sedikit kagum padanya. Senyum di wajahnya selalu seperti angin musim semi yang menghangatkan hati orang-orang. Dan hanya secara tidak sengaja, sedikit kesombongan tersembunyi melintas ke dalaman matanya. Saat Xiaoyan menangkap tatapan mata Zhen Jian dalam, dia teringat saat Zeni memperkenalkan sepupunya.
Suyen menatap bayangan putih yang bagaikan bulan yang dikelilingi bintang-bintang dan berpikir bahwa rencana Zhenjian sungguh dalam, tapi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia menakutkan. Pada saat ini, Zhenjian tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mata Xiuyan. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, rumor tentang Zhenyi dan Xiuyan sudah menyebar di antara keluarga. Dan bahkan ada potret Xiuyan. Jadi dia langsung menarik Xiuyan. Tidak ada kesalahan sama sekali. Inilah orangnya. Kelembutan di mata Zhenjian lenyap seketika. Tatapannya bagaikan kilat. Menusuk ke arah Xiuyan bagaikan pedang yang terhunus dari sarungnya. Yang membuat pupil mata Xiuyan tiba-tiba menyipit. Dan terdengar sama-sama suara api surgawi membakar jauh di dalam. Aliran udara di tengah penglihatan mereka bergetar sedikit, lalu kembali tenang. Setelah keduanya telah terlibat dalam konfrontasi tak terlihat saat mereka saling memandang, lebih sulit dari yang dia kira untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Zhenyi. Xiuyan merasa sedih dalam hatinya, merasakan penghinaan yang nyata di mata Zhenjian tadi. Tapi dia juga tahu bahwa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Berbalik perlahan, Xiuyan berjalan perlahan, dan setiap langkah terasa begitu berat. Zhenjian mengalihkan pandangannya dan mencibir. Orang yang diincar saudari Zhenyi memang bukan orang yang tidak kompeten yang bergantung pada beberapa resep. Tapi memangnya kenapa? Dia hanya kepala keluarga cabang keluarga Zhen saya, dan dia ingin menikah dengan keluarga Zhen saya. Sial! Seekor kodok yang ingin makan daging angsa tetaplah kodok. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti Zhenyi bisa hancur reputasinya karena anak ini? Begitu dia memasuki ilusi, saya akan berpura-pura tidak mengenalnya dan akan memastikan untuk berurusan dengan anak ini. Dengan pemikiran ini, wajah Zhenjian tiba-tiba menjadi ceria lagi dan dia membaur dalam percakapan dengan semua orang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jing Wuchen belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia menoleh ke belakang dan kaget, hanya melihat punggung Xiuyan perlahan menyatu dengan kerumunan dan dia buru-buru mengejarnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiuyan ingin melihat kedua orang jenius tak tertandingi lalu pergi begitu saja. Mungkinkah orang ini membayangkan bahwa kejeniusan yang tiada tara itu harus seperti petarung abadi? Tetapi setelah melihatnya, ia menemukan celahnya terlalu besar dan tidak dapat menerimanya. Saya ingin melihat Hundun Bumi. Setelah menjauh dari kerumunan, Xiuyan sedikit tenang dan menyampaikan permintaannya kepada Jing Wuchen. Baiklah, Hundun Bumi adalah orang termuda di antara beberapa jenius tak tertandingi yang secara khusus ingin Anda lihat. Jing Wuchen berkata sambil menunjuk ke platform melingkar di tengah alun-alun. Di panggung melingkar, saya melihatnya saat saya masuk dan tidak ada apapun di sana kecuali patung-patung batu. Xiuyan bertanya, lalu melihat ke arah platform melingkar. Selain patung batu besar itu, dia tidak melihat siapapun. Ada apa dengan mata Anda? Jing Wuchen sangat marah hingga dia mengentakkan kakinya ketika melihat Xiuyan menanyainya. Lihat baik-baik lagi. Hundun Bumi sudah ada di sana sejak dia masuk, dan dia belum bergerak selangkah pun. Xiuyan merasa pusing melihat paha Jing Wuchen yang putih dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Saya benar-benar penasaran mengapa paha Anda begitu bersih, tapi tempat lainnya. Saya sesekali membersihkan diri. Jing Wuchen marah, tetapi nadanya mengungkapkan rasa bersalahnya pada saat berikutnya. Menurut saya, membersihkan seluruh tubuh membutuhkan waktu terlalu lama, jadi hanya membersihkan sebagian saja sudah cukup. Apakah itu tidak masalah? Mata Xiuyan lebih lebar dari sebelumnya, dan setelah beberapa lama dia akhirnya memusatkan pandangannya pada platform melingkar di tengah alun-alun. Sekilas, yang terlihat di panggung melingkar itu hanyalah patung besar seorang master pedang. Dia mengenakan baju zirah, memegang pedang berat di tangan kanannya dan memegang perisai besar di tanah di tangan kirinya.
menghasilkan bayangan besar di platform melingkar. Namun bila diperhatikan lebih teliti, terlihat ada tonjolan bayangan hitam pada setiap bayangan. Mata Xion tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dia berjalan di sekitar sisi perisai patung batu besar seorang master pedang dan akhirnya menemukan Hun Dunbue. Dan Xiaoyan melihat Hun Dunbue mengenakan pakaian hijau tua dan duduk di atas perisai, sepenuhnya menyatu dengan bayangan patung. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, sulit untuk melihat ada orang yang duduk di bawah patung tersebut. Tubuh bagian atasnya ditekan ke perisai. Kaki kirinya yang seharusnya sedikit malas diluruskan lurus dan kaki kanannya ditekuk pada sudut tajam 45 derajat dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa ketajaman. Ia hanya duduk di panggung bundar sambil bersandar pada perisainya. Terlihat sangat santai, tetapi ada bau tajam yang tercium darinya dan aura dinginnya memperlihatkan sikap tangguh yang membuatnya ingin menjauhi orang asing. Pria ini sangat berbahaya. Jika saya berhasil mendapatkan persahabatan dengannya, saya akan sekuat besi atau batu. Jika saya menjadi musuhnya, saya akan bertarung sampai mati. Hanya sekilas Xiaoyan telah sampai pada kesimpulan ini tentang Hun Dunbue dalam benaknya. Menghadapi karakter yang begitu kejam, Xiaoyan tidak ingin Hun Dunbue merasa bahwa perhatiannya yang berlebihan merupakan suatu provokasi. Jadi dia menarik Long Yi dan Qing Wuchen dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Apakah ini garis keturunan bangsawan dari keluarga monster? Xiaoyan bertanya pada Qing Wuchen. Tentu saja. Qing Wuchen menatap Xiaoyan seolah dia seorang idiot. Anda tidak tahu ini? Saya hanya sedikit penasaran. Salah satu saudara saya pernah bertemu dengan seorang gadis dari keluarga monster secara tidak sengaja. Dia berpakaian merah dan memiliki wajah yang cantik. Tapi dia tampaknya tidak memiliki kesamaan dengan Hun Dunbue ini. Xiaoyan teringat akan penampilan gadis berbaju merah yang dilihatnya di pelelangan dan terus membandingkannya dengan Hun Dunbue dalam benaknya. Mungkinkah gadis itu bukan dari garis keturunan raja dari keluarga monster? Namun para pengawal di sekelilingnya semuanya sangat kuat dan tampaknya status gadis itu tidak rendah. Benarkah itu? Qing Wuchen tertegun pada awalnya. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menyadarinya dan mengangkat bahu sambil tersenyum. Untungnya Anda bertanya pada saya, karena kebanyakan orang tidak tahu rahasianya. Xiaoyan menatap Qing Wuchen dengan bingung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Qing Wuchen sebenarnya bukan orang biasa dan sepertinya tidak ada yang dia tidak ketahui. Jangan menatap saya seperti itu. Jika tidak, saya akan bangga. Qing Wuchen berkata dengan bangga. Saya punya teman dari keluarga monster, jadi tentu saja saya tahu lebih banyak daripada yang lain. Saya siap mendengarkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qing Wuchen, Xiaoyan langsung bersemangat karena masalah ini menyangkut Nan Erming. Xiaoyan tentu saja memberikan perhatian khusus padanya. Menurut uraian Anda, asal-usul gadis berbaju merah itu pasti sangat rumit. Qing Wuchen sangat menikmati tatapan penuh harap dari Xiaoyan. Dia bahkan menatap sedikit seperti seorang sarjana. Setelah menggelengkan kepalanya beberapa saat, dia memberitahu Xiaoyan sebuah rahasia keluarga monster yang mengejutkan Xiaoyan. Faktanya, garis keturunan raja keluarga monster bukan hanya keluarga kekosongan. Garis keturunan raja dari keluarga monster. Selain kekosongan, ada garis keturunan lain. Namanya adalah klan Ponik Api. Namun klan Ponik Api dan garis keturunan kekosongan memiliki hubungan yang sangat dekat dan telah saling bergantung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena klan Ponik Api punah setelah bencana kuno dan kekuatan darahnya menepis, orang-orang mengira bahwa keluarga monster hanya memiliki garis keturunan kekosongan. Namun tidak jelas apa sebenarnya yang menyebabkan penurunan cepat klan Ponik Api. Qing Wuchen merapikan rambut berminyak di dahinya yang tertiup angin dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal.
Sebenarnya, karena leluhur dari garis keturunan kekosongan dan ponik api memiliki hubungan persaudaraan, garis keturunan kekosongan selalu mengakui klan ponik api sebagai salah satu garis keturunan kerajaan dan keberadaan yang setara dengan dirinya sendiri. Meskipun garis keturunan ponik api telah menurun, garis keturunan kekosongan masih menganggap klan ponik api sebagai keluarganya sendiri. Dan generasi muda saling memanggil satu sama lain sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Saya rasa gadis berbaju merah itu memiliki garis keturunan ponik api. Rasa penyesalan itu lenyap dalam sekejap dan mata Cheng Wuchen tiba-tiba memancarkan pandangan aneh dan dia tersenyum tidak senonoh. Saya benar-benar iri pada Anda. Saudara Anda ternyata bisa mengenal sosok legendaris seperti itu. Jika ada kesempatan, perkenalkan saudara Anda kepada saya dan saya harus bertanya padanya tentang rahasia menjemput gadis. Xiaoyan sama sekali tidak mendengar kalimat terakhir Cheng Wuchen. Dia sangat bahagia untuk Nan Erming saat ini. Tetapi ketika dia memikirkan identitas gadis berbaju merah, dia menjadi khawatir tentang Nan Erming. Melihat ekspresi Xiaoyan berubah dari senang menjadi sedih, Cheng Wuchen tahu bahwa kalimat terakhirnya sia-sia dan sangat marah. Hei, Anda baik-baik saja. Pikiran Xiaoyan diganggu oleh Cheng Wuchen dan dia pun tersadar. Tidak apa-apa. Apa target selanjutnya? Hanya ada istana obat. Nada bicara Cheng Wuchen menjadi dingin. Apa maksud Anda dengan hanya itu? Bukankah ada juga klan iblis jiwa? Xiaoyan mengingatkan dengan mulut terkedut. Apakah Anda benar-benar mengira saya maha kuasa? Orang dari klan iblis jiwa itu sulit ditemukan, seperti hantu yang berkeliaran di dunia. Jadi di mana saya bisa menemukannya? Cheng Wuchen berkata dengan marah. Benarkah begitu? Xiaoyan cukup kecewa. Dia selalu merasa bahwa di antara para jenius tak tertandingi di istana obat dan klan iblis jiwa, dia perlu lebih waspada terhadap Wu Ying Jue yang sulit ditangkap karena mudah untuk menghindari tombak berbuka. Tetapi sulit untuk waspada terhadap anak panah dari kegelapan. Hun Ying-Jue adalah anak panah yang tersembunyi dalam bayangan. Dan sekarang dia tidak bisa melihat anak panah ini. Jadi wajar jika Xiaoyan sangat kecewa. Cheng Wuchen menatap ekspresi kecewa Xiaoyan, menggaruk kepalanya dan merentangkan tangannya tak berdaya, menandakan bahwa dia benar-benar tidak bisa membantu. Lupakan saja. Ayo kita pergi menemui kejeniusan yang tak tertandingi dari istana obat. Karena hal itu tidak dapat dilakukan, tidak ada cara untuk memaksanya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meminta Cheng Wuchen untuk membawanya bertemu dengan kejeniusan tak tertandingi dari istana obat. Di bawah bimbingan Cheng Wuchen, sangat mudah untuk menemukan keberadaan orang-orang dari istana obat. Karena dibandingkan dengan kekuatan lain, istana obat adalah yang paling menonjol. Selalu ada pepatah yang beredar di benua Dodi. Dimanapun ada orang dari istana obat akan selalu ada tempat berkumpulnya para pahlawan. Dan kalimat ini menggambarkan daya tarik istana obat dengan jelas. Tidak jauh di depan tempat Xiaoyan dan dua orang lainnya pergi, sekelompok besar orang berkumpul dengan rapat, mengelilingi dua anak muda. Seorang pria dan seorang wanita, bagaikan bintang yang mengelilingi bulan. Tiba-tiba Cheng Wuchen yang berjalan di depannya berhenti. Kemudian dia menatap ke depan dengan tatapan mata yang rumit. Giginya yang putih menggigit bibirnya yang lembut dan sedikit kesedihan terpancar di matanya. Saudara Wuchen, ada apa? Xiaoyan melangkah maju dan bertanya dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Cheng Wuchen tiba-tiba berhenti dan memiliki ekspresi seperti itu, yang sama sekali berbeda dari ekspresi optimis dan riang sebelumnya. Tapi Cheng Wuchen tampaknya tidak mendengar pertanyaan Xiaoyan. Dia menatap ke depan dengan seksama, tidak sepatah kata pun. Xiaoyan menatap ke arah yang dituju Cheng Wuchen dengan bingung, hanya untuk mendapati bahwa mata Cheng Wuchen tertuju pada seorang gadis muda di pinggiran kerumunan. Dia adalah seorang gadis cantik dengan wajah kecil dan fitur wajah yang halus. Dia memiliki daya tarik yang khas
dan menarik perhatian dari seorang gadis ras campuran, serta bahu mutiara yang bulat, pinggang ramping yang terekspos hanya dengan satu tangan, dengan bentuk tubuh yang anggun dan indah. Itu membuat orang dilanda gelombang lamunan. Tidak bisakah Anda menggerakkan kaki Anda saat melihat wanita cantik? Shen menggoda Jing Wuchen dengan senyum bercanda di wajahnya. Mendengar itu, Jing Wuchen menarik kembali pandangannya dan tertawa kering 2 kali dengan paksa. Tapi tidak ada senyum di wajahnya. Tidak apa-apa, pergilah dan lihatlah, dan saya akan menunggu Anda di sini. Tatapan mata Xuan bergerak-gerak di antara gadis cantik itu dan Jing Wuchen, seakan tengah memikirkan sesuatu. Sepertinya Jing Wuchen memiliki hubungan khusus dengan gadis cantik di depan. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan di depan, memeluk gadis cantik itu dan berjalan menuju Xuan dan 2 orang lainnya. Anak laki-laki itu sangat tampan, dengan wajah putih yang bersudut dan tegas. Alisnya tebal, hidung mancung dan di bibirnya yang menawan. Semuanya memperlihatkan kebangsawanannya. Matanya yang hitam menyingkapkan kesombongan yang tak terselubung. Begitu melihat aura tuan muda pada pemuda itu, Xuan langsung tahu identitasnya. Dia pasti Danding, putra kedua penguasa istana obat. Sehingga cahaya mengerikan tanpa sadar keluar dari mata Xuan yang dalam, dan tatapannya menjadi sedingin es yang menusuk tulang. Auranya yang tajam bahkan membuat Long Yi di sampingnya menjadi gugup. Jing Wuchen yang berada di samping Xuan melihat pemuda itu memegang erat pinggang telanjang gadis cantik itu dengan tangan kirinya dan berjalan ke arahnya. Dia semakin dekat dan tatapan matanya menjadi lebih rumit. Jing Wuchen sudah lama tidak bertemu. Danding mengabaikan tatapan Xuan seolah-olah dia bahkan tidak menyadari keberadaan Xuan. Dia menatap Jing Wuchen dengan bangga dan memeluk erat gadis cantik itu. Jejak kepanikan melintas di mata gadis cantik itu yang cerah, lalu dia menundukkan kepalanya. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Jing Wuchen menatap gadis cantik yang berada dalam pelukan Danding, matanya menampakkan kesedihan yang tak terlukiskan, tetapi nadanya tetap tenang. Saya tidak percaya kalau Jing Wuchen yang dulu tampan dan anggun sekarang telah jatuh ke kondisi seperti ini. Tatapan mata Danding menyapu Jing Wuchen yang mengenakan pakaian compang-camping tanpa rasa takut. Bahkan sedikit sarkasme yang mendalam muncul di sudut mulutnya. Kemudian dia menoleh ke arah gadis cantik yang menundukkan kepalanya itu dan berkata, "Untunglah Anda tahu apa yang harus dilakukan dan mengikuti saya. Kalau tidak, Anda akan kehilangan muka dengan mengikuti pengemis ini." Danding tertawa gembira. Dia mengangkat tangannya dan membelai wajah mulus gadis cantik itu. Dia melirik reaksi Jing Wuchen dan ekspresi arogansi muncul di wajahnya. Pada saat ini kesombongannya sangat terpuaskan. Saat Danding tertawa, seorang banyak di belakangnya juga tertawa. Sehingga gadis cantik itu merasa sedikit malu dan tidak berani menatap wajah Jing Wuchen. Tetapi dia tidak berani menentang sedikit pun di bawah tatapan Danding. Dia memaksakan diri untuk tersenyum manis dan sesekali ketika matanya menatap Jing Wuchen, sekilas ada tatapan jijik melintas di matanya. Tapi Jing Wuchen tidak peduli dengan ejekan semua orang. Ia hanya menatap gadis cantik itu. Pada kedua matanya yang tak lagi murni dan ada pada ekspresi jijik di wajahnya ketika ia menatapnya. Apakah ini masih gadis yang pernah sangat saya cintai? Apakah dia masih orang yang bersumpah pada saya? Jing Wuchen mendudukkan kepalanya dengan sedih, memandangi pakaiannya yang setengah manusia dan setengah hantu, berpikir bahwa semua ini karena dia. Dan pada akhirnya yang dia dapatkan hanyalah penghinaan dan rasa jijik darinya. Dia tidak bisa menahan tawa pada diri sendiri. Pada saat ini, hatinya yang awalnya menyimpan secercah harapan hancur sedemikian rupa, sehingga dia bahkan tidak dapat mengumpulkan emosi kemarahan. Melihat kesedihan Jing Wuchen, Danding dan orang-orang di belakangnya tertawa lebih keras. Tundukan dan kritikan mereka bagaikan anak panah besi yang tak terhitung jumlahnya, yang berterbangan di angkasa,
menusuk hati Jing Wuchen yang telah hancur berkeping-keping. Xiaoyan yang berdiri di sebelah Jing Wuchen menyaksikan semua ini dan segera mengerti apa yang sedang terjadi, sehingga dia tidak dapat menahan rasa marah yang memuncak dalam dadanya. Jing Wuchen adalah seorang jenius tak tertandingi yang membawanya melihat istana obat, dan itulah mengapa ia menderita penghinaan yang sebenarnya tidak dapat dihindari ini. Jadi dia tidak bisa hanya melihat Jing Wuchen menderita seperti ini. Alis hitam Xiaoyan berdiri satu persatu, urat-urat muncul di dahinya. Namun saat dia hendak berbicara, Jing Wuchen mengambil langkah ke samping dan berdiri di depan Xiaoyan. Kemudian Jing Wuchen perlahan mengangkat kepalanya, menatap Danding di depannya tanpa ekspresi apapun, dan berkata dengan nada datar namun tegas. Meskipun saya tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat, sebelum hari ini saya masih berencana untuk bertarung dengan Anda sampai mati suatu hari nanti. Sebelum Jing Wuchen menselesaikan perkataannya dan Danding tertawa dengan wajah terangkat, seakan-akan telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Bahkan kerumunan di belakang Danding juga tertawa terbahak-bahak. Siapa dia? Berani melawan tuan muda kedua sampai mati. Sekuatir dia akan tercabik-cabik bahkan sebelum dia sempat mendekat. Sepertinya dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tetapi sekarang saya rasa itu tidak perlu. Jing Wuchen tidak membantah. Setelah tawanya mereda, dia melanjutkan dengan nada yang sangat tenang, tanpa rasa rendah diri. Senyum Danding berangsur-angsur memudar. Dia menatap penasaran ke arah Jing Wuchen yang benar-benar berbeda dari yang diingatnya. Dia ingin mendengar kata-kata konyol apa yang akan diucapkan Jing Wuchen selanjutnya. Jing Wuchen terkekeh beberapa kali dengan nada mengejek di nada bicaranya. Tidak ada gunanya membuang-buang energi saya pada seorang penjahat yang pernah saya anggap sebagai saudara, tetapi telah mencuri wanita saya. Dan pada seorang wanita yang pernah saya cintai, tetapi tidak layak untuk saya lirik sedikit pun. Dan ekspresi Jing Wuchen menjadi lebih dingin. Ejekan itu bahkan lebih kuat. Anda adalah tuan muda kedua dari istana obat, tetapi Anda baru saja mengambil sepatu lama saya untuk dipakai. Tetapi Anda begitu bangga memamerkannya di mana-mana. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda banggakan. Atau apakah Anda, tuan muda kedua dari istana obat, benar-benar idiot? Begitu Jing Wuchen mengucapkan kata-kata ini dan Danding tiba-tiba menjadi seperti bebek beku dan bibirnya yang terbuka untuk mengutuk menjadi sangat kaku sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hebat, sangat menyenangkan. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa kagum dalam hatinya. Meskipun beberapa kata ini hanyalah debu murni, tapi itu seperti tamparan di wajah Danding. Jadi Xiaoyan merasa sangat segar dan tiba-tiba mendapati wajah kotor Jing Wuchen begitu sedap dipandang. Danding tertegun lama sebelum akhirnya sadar. Dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar dan mukanya membiru. Dia mendorong gadis cantik dalam pelukannya dan meraung marah. Jing Wuchen, saya akan membunuh Anda. Segera, semangat Juang Danding melonjak sambil menatap dengan mata merah. Dia melambaikan tangannya dan menyerang Jing Wuchen. Jing Wuchen menjepitkan matanya dan menatap Danding yang marah. Tapi dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia penuh dengan antisipasi terhadap serangan yang akan dilancarkan Danding dengan marah. Karena perkelahian tidak diizinkan di sini. Begitu semangat Juang meninggalkan tubuh, semangat itu akan segera mengalami serangan balik dan terhapus oleh aturan di sini. Nyatanya, kata-kata provokatif yang diucapkan Jing Wuchen sebelumnya adalah jebakan yang disengaja oleh Danding. Dia yakin tuan muda seperti Danding yang tak seorang pun berani membantah, apalagi mempermalukannya, pasti akan kehilangan akal sehatnya dan menyerangnya setelah mendengar kata-kata seperti itu. Melihat tangan Danding hendak mengenai kepalanya, mata Jing Wuchen mulai berbinar dan perasaan senang melihat musuhnya akan mengalami bencana tiba-tiba muncul dalam hatinya. Namun pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar tepat pada waktunya. Berhenti!
Danding tampaknya sangat takut pada suara ini. Suasana hatinya yang marah bagaikan disiram air dingin sebaskom. Dia segera menjadi tenang. Dan telapak tangannya yang diayunkannya berhenti tiba-tiba di atas kepala Ching Wuchen. Sayang sekali. Ching Wuchen memejamkan matanya dengan penuh penyesalan dan mendesah tak berdaya dalam hatinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Menatap seorang gadis muda di tengah kerumunan yang tampak seperti patung batu. Dia benar-benar cantik, menemukanmu dengan wajah halus yang sama sekali tidak dirias. Namun tampak kemerahan dan menawan hidung mancung yang memiliki kecantikan feminim dan kepahlawan maskulin. Dan bibir lembut seperti buah ceri yang begitu merah dan halus, sehingga orang dapat terpesona pada pandangan pertama. Namun tidak ada ekspresi apapun pada wajah wanita yang begitu cantik, memukau itu. Matanya yang dalam memperlihatkan sikap dingin seperti gunung es berusia 1000 tahun. Ditambah dengan pakaiannya yang putih bersih, dia tampak seperti patung es yang berdiri di sana. Apakah ini Dan Bingyan? Sang jenius tak tertandingi dari istana obat. Xiaoyan menatap Dan Bingyan, kemudian lautan jiwanya sedikit bergetar dan dia mencium sedikit bahaya. Dan Bingyan ini memang luar biasa. Meskipun hanya sebuah panggilan biasa, darinya benar-benar dapat menyebabkan riak pada kekuatan jiwa Xiaoyan yang berada di tengah langkah alam jiwa pikiran. Jadi Xiaoyan melangkah maju setenang batu dan berdiri tegak di depan Ching Wuchen. Dia memandang Dan Bingyan yang berjalan ke arahnya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Ini urusan saya dan Anda tidak perlu ikut campur. Kedatangan Dan Bingyan membuat Ching Wuchen merasa sangat tertekan. Dia ingin mendorong Xiaoyan agar dia tidak terjatuh ke dalam air berlumpur yang kedalamannya tidak diketahui. Ini bukan hanya masalah Anda, Xiaoyan mengatakannya dengan ringan. Tubuhnya masih berdiri di depan Ching Wuchen tanpa bergerak. Anda tidak bisa menyinggung mereka. Mereka dari istana obat, kata Ching Wuchen, karena mudah dan untuk menambahkan lapisan gula pada kue, tetapi sulit untuk memberikan tambahan tuan yang tepat waktu. Meskipun Ching Wuchen sangat tersentuh, dia masih mengingatnya dengan cemas. Emangnya kenapa kalau mereka dari istana obat? Xiaoyan tersenyum ringan dan merendahkan suaranya. Anda bilang kita berteman kan? Anda percaya pada saya hanya karena saya mengatakan itu. Keluar dari sini. Semakin Ching Wuchen merasakan ketulusan Xiaoyan, semakin dia tidak ingin melibatkan Xiaoyan, dan dia mendesak Xiaoyan dengan keras untuk pergi. Saya tumbuh tanpa tahu cara menulis kata mundur. Xiaoyan memutar matanya dan tidak bergerak sama sekali, tidak peduli bagaimana Ching Wuchen mendorongnya. Dia mengangkat alisnya sedikit, menatap Dan Bingyan dan berjalan pelan ke arahnya, dan merutkan bibirnya dengan provokatif. Dan Bingyan mengangkat sedikit kaki rampinya, terasa lembut saat dia mengangkatnya, dan lambatlah saat dia menurunkannya. Namun setiap langkah bagaikan menginjak es yang pecah, menimbulkan suara yang nyaring, dan sekejap kemudian dia telah tiba di depan dinding. Saat Dan Bingyan berdiri di sana, sedikit orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap Xiaoyan dan Ching Wuchen dengan tatapan dingin, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Meskipun Xiaoyan merasa mata Dan Bingyan sedang menatapnya, dia sama sekali tidak bisa merasakan tatapan mata Dan Bingyan. Tampaknya tidak ada yang mampu membangkitkan minat putri surga yang sombong ini. Sikap acuh tak acuh semacam ini membuat suasana di tempat kejadian menjadi lebih khidmat. Meskipun ada cukup banyak penonton, tetapi karena mereka terintimidasi oleh kekuatan istana obat, jadi mereka hanya berani berdiri jauh dan menonton. Tapi mereka semua merasa kasihan pada Xiaoyan dan lainnya. Karena di mata mereka, jika Xiaoyan dan yang lainnya telah menyinggung istana obat, terutama Dan Bingyan, itu pada dasarnya setara dengan dijatuhi hukuman mati.
Ketiga orang ini benar-benar pemberani. Mereka tidak takut pada istana obat. Seseorang mengacungkan jempol. Betapapun beraninya mereka, jika mereka menyinggung tuan muda kedua istana obat, hidup mereka pada dasarnya akan berakhir. Seseorang mendesah. Ya, belum lagi betapa kuatnya dan Bingyan. Hanya tuan muda kedua istana obat yang dapat memobilisasi banyak orang untuk bekerja untuknya. Ketika orang ini akan hancur jika mereka masuki ilusi. Tapi saya tetap mengagumi ketika orang ini. Lihat anak itu, dia sudah menjadi bintang 4 di usianya yang masih muda. Dan dia masih memasukkan permen ke dalam mulutnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, lelaki bau yang tampak seperti pengemis itu juga tidak buruk. Meskipun wajahnya sedikit pucat karena gugup, tidak mudah untuk mempertahankan ketenangan di depan kejeniusan istana obat yang tak tertandingi. Yang paling saya kagumi adalah yang berjubah hitam itu. Dia sangat tenang, seolah-olah tidak ada tekanan sama sekali. Sungguh menakjubkan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Minar sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.